Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita mengalami penjumpaan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita merenungkan dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-8, yang saya beri tema, hidup radikal untuk Yesus. Di tengah zaman yang serba canggih dan modern ini, ada sebagian manusia berpikir tentang kesalehan hidupnya sendiri. Yang penting saya berbuat baik, yang penting saya menjalankan ritual keagamaan, yang penting memiliki model spiritualitas tertentu. Dengan harapan mereka melakukan itu semua, maka mereka akan mendapatkan kebaikan di akhir hidup mereka. Waktu kita membaca Injil Yohanes pasal yang ketiga ini, kita bertemu dengan satu tokoh yang bernama Nikodemus. Nikodemus adalah seorang yang sangat terkenal pada waktu itu. Dia pemimpin agama Yahudi. Dia orang sangat dihormati. Dia adalah seorang yang sangat pintar di dalam keagamaan yang dia pegang pada waktu itu. Tetapi dia juga sudah mendengar siapakah Yesus Kristus. Maka waktu dia berjumpa dengan Tuhan, maka disitulah dia mengalami penjumpaan secara personal, secara pribadi dengan Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat dia harus belajar untuk hidup radikal bagi Yesus. Kita akan belajar dari Nikodemus. Yang pertama, harus ada kerendahan hati. Kalau kita membaca di ayat yang kedua, di situ dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Nah, saudara, menjadi pertanyaan yang sangat unik. Mengapa Nikodemus datang pada waktu malam? Kemungkinan besar adalah dia menghindari banyak orang pada waktu itu, supaya dia tidak dicemooh mengapa dia harus datang berguru kepada Yesus Kristus. Karena dia adalah seorang pemimpin agama yang sangat terkenal pada waktu itu. Tetapi di sisi lain waktu dia datang kepada Yesus, justru itu menunjukkan sebuah kerendahan hati. Bagaimana dia ingin belajar, bagaimana dia ingin mengenal, bahkan bagaimana dia ingin percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah sebuah kerendahan hati yang harus ada untuk kita datang kepada Kristus. Maka Tuhan pasti akan berkenan. Yang kedua adalah harus ada pertobatan tuntas. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin Nikodemus sebenarnya sudah mengenal Yesus Kristus. Nikodemus sudah mengetahui ajaran Injil tentang Yesus Kristus dan juga tulisan dari Yesus Kristus sendiri. Nikodemus juga adalah seorang yang sudah mengikut Yesus secara diam-diam. Tetapi itu tidak cukup. Yesus menuntut Nikodemus harus ada pertobatan yang tuntas di dalam kehidupannya. Maka hari ini kita pun waktu mengikut Kristus, kita juga harus ada pertobatan yang tuntas. Supaya dengan pertobatan yang tuntas itu, hidup kita akan sungguh diperkenankan oleh Allah. Yang ketiga adalah harus ada transformasi radikal. Ayat yang kelima. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, Yesus menjawab Nikodemus waktu dia bertanya, apakah saya harus dilahirkan kembali? Maka Yesus mengatakan, dia harus dilahirkan dari air dan roh. Dengan kata lain, bahwa Nikodemus harus ada transformasi radikal di dalam kehidupannya. Yaitu sebuah perubahan hidup yang sesuai dengan Injil Kristus.
Dia harus menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, tidak secara diam-diam mengikut Yesus Kristus. Dia harus hidup menurut roh, bukan menurut kedagingan, bukan menurut keinginannya sendiri. Biarlah hidup kita juga mau mengalami sebuah transformasi yang radikal di dalam hidup kita. Bagaimana kita menjadi seorang murid Kristus, bagaimana kita menjadi seorang yang boleh berkenan kepada Allah di dalam seumur hidup kita. Biarlah setiap kita hidup radikal untuk Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.